pimpin doa dulu. Untuk mengawali dari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita menuju ke pelajaran, saya absen dulu. Ibnu Afif ada, iya, Alif, Nafi, tapi sudah sembuh ya mukanya ya. Nantinya ke depan kalian akan menyambung, dan kalian akan menjadi seorang web designer yang handal kalau kalian betul-betul memahami pembelajaran ini, mempelajari dari dasar sampai nanti di kelas 12. Karena pemrograman web dan perangkat bergerak ini masih berlanjut sampai di kelas 12 dalam halaman web. Kira-kira kalau saya bilang kaitan atau link atau link, kalian yang ada di benaknya apa ya? Apa sih? Menghubungkan program dengan program lain. Ada lagi yang bisa menghubungkan. Kalau kita sebut dia link, apa kan? Mengaitkan satu halaman dengan halaman yang lain. Ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran, tentunya masih ingat dengan pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Kita sudah belajar mulai dari awal, ya. Kalian membuat struktur HTML. Struktur HTML itu tidak boleh dilupakan ya. Itu harus melekat di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Karena apa? Strukturnya kalau kita bolak-balik, maka ketika kita buat program untuk ini bisa jalan tidak kira-kira? Tidak akan bisa, ya. Jadi format teks pada halaman web masih ingat, ya. Lalu membuat tabel juga masih ingat, ya. Terus format multimedia, membuat menampilkan audio, video, ya, menampilkan gambar, itu juga sudah kita bahas pada minggu lalu. Terus hubungannya apa dengan pembelajaran kita pada saat ini? Ya, kita akan belajar terkait dengan link itu sendiri. Jadi kita membuat format ya link dalam halaman web. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan belajar format kaitan pada halaman web. Ya, dan yang kedua adalah membuat kode HTML untuk menampilkan format kaitan pada halaman web. Yang disebut dengan kaitan itu ya link tadi. Ya, oke. Tujuan dari pembelajaran kita, ya, setelah pembelajaran ini, harapan dari Bu Yuli, ya, kalian itu dapat menjelaskan konsep format kaitan Dari dalam halaman link lalu yang kedua dalam halaman web. Dalam web, ya, menganalisis tak-tak dalam halaman web, terus mengevaluasi prosedur kaitan dalam halaman web. Yang berikutnya adalah merancang program tampilan kaitan. Nanti kalian buat halaman web juga, ya. Dan ini adalah membuat program tampilan kaitan. Dan yang terakhir itu adalah menguji program tampilan halaman web yang kalian buat itu dengan menggunakan. Oke, sebelum kita menuju ke pelajaran, saya ingin tes kemampuan awal kalian. Kan kemarin katanya sudah belajar tadi sama Bu Yuli ya. Sudah kan? Sudah belajar ya. Sampai selesai mau saya berikan? Sudah. Oke, kita coba dibuka HP-nya, pakai HP boleh, pakai laptop melakukan pretest.
hyperlink atau kita sebut dengan link. Itu merupakan sebuah teks atau tombol di dalam dokumen HTML yang kalau kita itu klik, ya, dia akan membawa kita menuju ke halaman lain. Dan hyperlink itu sering atau biasa dikenal dengan link, yaitu menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen lain pada HTML. Dan fungsi dari hyperlink itu sendiri itu adalah sebagai jalan pintas guna menuju ke halaman lain. Itu bisa diilustrasikan ya pada gambar, bisa diperhatikan ya. Dari ada dokumen satu dihubungkan dengan dokumen yang satu dengan yang satu dengan yang satu ya. Jadi link itu menghubungkan halaman yang satu dengan halaman yang lain. Coba Afif, yang bisa diklik kira-kira apa saja di situ menu-menunya? Mulai dari mana, Pip? Sebutkan, Pip. Ketok ora, Pip? Sudah kelihatan. Dari home ya. Oh, di situ ya. Misalnya tag A ya. Lalu F ya. A ini kepanjangan dari apa? Ada yang bisa tahu atau sebutkan? Oke, Intan, apa Tan? Ancol. Artinya apa? Jangkar. Kenapa disebut dengan jangkar? Jangkar itu apa toh? Tapi jangkar kan ya? Apa? Yang dari kapal itu? Apa kira-kira? Jangkar. Jadi dia bisa menuju kemana-mana, ya, bisa menuju kemana-mana. Pak, dia disebut dengan ancol. Ya. Lalu berikutnya kita mau bikin dokumen. Dokumen apa yang mau kita buat? Ya. Setelah itu kita kasih tag, ya, kita kasih lagi tag yang kita linkkan. Contoh misalnya di situ kalian mau buat apa kira-kira home. Nah, berarti di sini tulisannya home.html. Di sini teks linknya apa namanya? Home. Lalu kita tutup dengan Tag yang kita gunakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Saya buat ada pertanyaan. Oke, apa Meda? Untuk jenis-jenis tag hyperlink itu apa saja? Jenis tag hyperlink ya, jenis tag yang kita pergunakan. Yang pertama tadi ada ref. Nih ya, di mana dia jenisnya itu bisa kita sesuaikan dengan yang kita gunakan tadi. Kita pakai relatif, kita pakai absolut, atau kita pakai dokumen di dalam halaman itu sendiri. Jadi tagnya kita sesuaikan dengan apa yang kita tentukan. Jadi konsepnya ya ini tadi, ya, kita menautkan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau relatif berarti konsepnya seperti apa? Kalau kita mau absolut konsepnya apa? Kalau kita mau menautkan dengan dokumen atau teks link internal itu konsepnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan semua sama Bu Yuli. Paham Meda maksud Bu Yuli? Oke. Nah, terus fungsi dari link itu sendiri apa sih? Coba ada yang bisa menyebutkan? Iya, oke Alia. Fungsi link pada website yaitu mengarahkan pengunjung ke website dari satu halaman ke halaman lain melalui perantara sumber gambar, teks atau tombol yang lainnya. Oke, bagus ya. Jadi fungsinya link kalian sudah tahu ya. Kalian mempraktekkan, siapkan alat bahannya. Sudah ada teks editor semuanya ya. Pakai Piskot atau pakai Notepad? Ya, oke, terserah mau pakai teks editor apa saja boleh ya. Nah, sekarang ya
bisa dibuka LKPD yang sudah saya share ke kalian. Di mana sekarang tugas kalian adalah membuat kelompok. Bisa dilihat di grup kelompok-kelompok yang sudah saya siapkan, ya. Kita bagian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jiwan Fatmandini. Saya Ida Sabaiti. Saya Alifia Fatmandini. Dan teman saya Islam Fitria Fatrio. Ya, silakan dimulai dijelaskan. Di sini rekan saya akan menjelaskan tentang persiapan akrikling yang akan disampaikan oleh Alifia. Minggu depan untuk mempresentasikan hasil homepage atau halaman web yang sudah kalian buat. Nah, oke. Nah, dari sini kita sudah belajar bagaimana membuat halaman web. Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah tidak. Tidak ada yang mengalami kegalauan ketika membuat halaman web. Kalau misalnya nanti praktek sendiri bisa ya semuanya ya? Bisa. Kita sudah saling bekerja sama, saling membantu teman-temannya ya. Oke. Ini tadi Bu Yuli sudah menyiapkan hadiah ya. Tapi kok ketinggalan di meja kantor saya ya? Ya. Gimana ya? Nanti aja berarti hadiahnya ya. Saya berikan hadiah untuk 3 anak yang hasil post testnya bagus nanti. Siapa ya kira-kira? Saya, Bu. Nafi. Oke, ya kita lihat aja buktinya. Nanti bisa diambil. Soalnya itu nilainya masih kurang, di bawahnya angka 76, maka kalian harus melakukan remedi ya. Untuk remedi nanti bisa akses dari form yang saya berikan dan Google Form ya. Nama-namanya juga sudah saya cantumkan di grup WhatsApp kalian siapa-siapa. Tapi kamu nggak usah berkecil hati, semuanya bisa diawali dengan belajar ya. Dan untuk kalian ada tugas evaluasi ya, di mana di dalam modul kalian bisa dibuka untuk tugasnya. Kalian kerjakan di rumah untuk persiapan ulangan pertemuan berikutnya, ya. Oke, dari sini kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya, ya. Maka Bu Yuli akan sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, silakan Mas Edo dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Nanti pembelajaran hari ini mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Doa mulai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam